Ya, untuk Duta Peduli Sejarah Indonesia ini diikuti oleh banyak sekali pendaftar. Waktu itu seleksinya yang pertama ada 200 pendaftar dari seluruh provinsi Indonesia tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Novanita Sari. Kali ini aku kedatangan tamu spesial dari Yogyakarta. Tapi aslinya ternyata bukan Yogyakarta. Nanti lebih jauh akan kita share di channel YouTubeku ini, terutama di videoku kali ini. Check this out. Nah, di videoku kali ini aku kedatangan mahasiswa cantik, mahasiswa prodi kebidanan. Nah, alhamdulillah ya, kemarin aku dapat info adik satu ini mendapatkan juara Duta Peduli Sejarah Indonesia tingkat nasional. Wow, keren banget ya. Nah, kira-kira teman-teman di sini kepo nggak? Gimana sih caranya jadi Duta Peduli Sejarah Indonesia? Apalagi adik ini kan juga masih kuliah. Nanti teman-teman yang kepo tonton terus videonya ya. Oke, langsung aja kita perkenalan aja dulu ya. Oke Dek, silahkan kenalan dulu kali ya. Oke, halo teman-teman semua dan Mbak Nova tentunya. Perkenalkan, nama aku Fuji Padia Ramdhani, bisa dipanggil Fuji. Asal aku sebenarnya dari Bogor, Jawa Barat. Tapi kuliah di Jogja, di Universitas Aisyah Yogyakarta. Dan sekarang sedang melaksanakan program magang di Puskesmas Temanggung bersama Mbak Nova tentunya ya. Dan alhamdulillah kemarin seperti yang Mbak Nova bilang, memenangkan juara 1 putri di Duta Peduli Sejarah Indonesia 2023. Wah, luar biasa, Masya Allah banget. Terima kasih Mbak Nova. Oh ya, sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, aku mau tanya nih, Dek Fuji ini dari Bogor ke Jogja ambil prodi kebidanan. Nah, ambilnya itu S1 kah? Atau D4 atau D3? Oke, pertanyaan pertama ya, langsung nih kita ke kebidanan tentunya sesuai dengan profesi kita ya Mbak Nova ya. Untuk menjadi seorang bidan ini sebenarnya yang pertama itu di Bogor karena keinginan orang tua juga. Jadi memang keinginan orang tua. Setelah itu cari-cari nih Mbak Nova di mana yang ada program studi kebidanan khususnya di sarjana dan juga lanjut profesi. Setelah itu alhamdulillah nemu di Jogja khususnya di Universitas Aisyah Yogyakarta di program studi sarjana kebidanan dan program profesi bidan. Jadi nanti insya Allah ini kan semester 6 nih Mbak Nova, nanti alhamdulillah kalau misalnya sudah lulus di sarjana kebidanan langsung lanjut profesi seperti itu. Berapa tahun itu Dek Fuji kira-kira? Untuk sarjana kebidanannya sendiri itu 4 tahun, sama seperti sarjana yang lainnya ya Mbak Nova. Nanti diselesaikan dengan tugas akhir skripsi dan juga nanti wisuda dulu. Nanti kalau misalnya sudah wisuda dilanjut profesinya 2 semester atau 1 tahun. Jadi totalnya ada 5 tahun. Oke, kalau sekarang berarti udah memasuki semester 6 ya, kurang dikit lagi ya. Masih ya lumayan udah terlalui step-stepnya ya. Nah, teman-teman di sela-sela kesibukan Dek Fuji, terutama sebagai mahasiswa kebidanan, tentu padat banget ya Dek ya? Iya, tapi keren banget nih Dek Fuji ini memenangkan tadi ya juara 1 Duta Peduli Sejarah Indonesia. Nah, aku tuh kepo gimana sih dia cara mengatur waktunya, terus gimana dia menjadi masuk ke nominasi itu, terus bisa terpilih dan menjadi juara 1 gitu ya. Nanti boleh ya Dek ya kita cerita santai gitu ya. Oke Mbak Nova, boleh banget. Oke, berarti langsung aja nih. Boleh. Langsung aja ya. Untuk tadi terkait aku ikutan Duta Peduli Sejarah Indonesia ini Mbak Nova, memang awalnya karena ikutan Duta Kampus Universitas Aisyah Yogyakarta. Gitu. Ya, dan kebetulan kenalan sama jurinya, lalu jurinya punya relasi banyak di kedutaan khususnya tingkat nasional, ditawari untuk ke Duta Peduli Sejarah Indonesia tahun 2023 kemarin. Sebenarnya ada sedikit keraguan nih Mbak Nova karena kan lagi magang juga, lagi praktek. Nah, itu yang harus membuat Fuji manajemen waktu gitu kan, manajemen waktu, mengatur waktu, apalagi kan ada banyak laporan, ada banyak bimbingan dan konsul, dan juga jarak Jogja dan juga Temanggung juga kan agak jauh, jadi bagi-bagi tugasnya itu harus benar-benar mengatur waktu sedemikian rupa lah gitu ya Mbak Nova ya. Mungkin itu dulu. Kan di sela-sela kesibukan kuliah, terus Dek Fuji punya relasi banyak gitu ya.
Kira-kira untuk dosen Dek Fuji sendiri mendukung atau gimana ya? Karena kan pasti dosen kan punya harus segera menyelesaikan tugas ini dan lain-lain. Untuk dosen sendiri itu sangat mendukung sih Mbak Nova, khususnya dari kemahasiswaan yang ada di program studi kebidanan Unisa sangat-sangat mendukung dalam mahasiswanya untuk berkembang gitu dalam melalui kompetisi apapun gitu Mbak Nova. Jadi kan untuk sejarah ini mungkin memang skillnya bukan di ranah kebidanan ya Mbak Nova, tapi secara umum saja. Tapi untuk prodi sangat-sangat mendukung banget ya Mbak Nova gitu. Oke, berarti udah dapat support dari banyak pihak gitu ya. Betul banget. Oke, keren banget ya. Kalau Dek Fuji ini berarti asalnya dari Bogor. Berarti ini perwakilannya dari Jogja apa Bogor? Oh, dari Jogja. Dari Jogja. Berarti perwakilan dari Jogja ya. Kalau untuk Duta Peduli Sejarah Indonesia, nah mungkin kan ada teman-teman nih yang belum tahu ngapain aja sih tugasnya gitu loh. Oke, jadi mungkin dari yang pertama ya Mbak ya, untuk Duta Peduli Sejarah Indonesia ini diikuti oleh banyak sekali pendaftar. Waktu itu seleksinya yang pertama ada 200 pendaftar Mbak Nova dari seluruh provinsi di Indonesia tentunya. Setelah beberapa tahapan penyisihan itu ada 60 finalis, ada 30 putra dan 30 putri. Jadi untuk Duta Peduli Sejarah Indonesia ini khususnya yang dilaksanakan tahun 2023 ini memiliki beberapa tugas, yaitu menjadi advokator atau memiliki advokasi untuk setiap dutanya, untuk setiap finalisnya, untuk melestarikan sejarah dan juga budaya yang ada di Indonesia ya Mbak Nova, khususnya sejarah. Dan juga ini menjadi PR kita bersama bahwa generasi-generasi muda sekarang yang memang kurang dalam sejarahnya gitu begitu. Jadi untuk tugasnya lebih ke advokasi bagaimana generasi muda untuk mencintai dan juga menghargai sejarah Indonesia yang ada gitu ke depannya seperti itu. Berarti nanti lebih ke pariwisatanya, terus sejarah-sejarah Indonesia yang dulu-dulu harus wajib tahu gitu ya? Iya betul. Jadi kalau misalnya untuk advokasi Fuji sendiri itu ada advokasi peduli Mbak Nova. Jadi ada pahami, kenali, dan juga lindungi. Artinya kalau memahami kan kita biasanya dari ilmu pengetahuan ya Mbak Nova. Artinya kita jangan sampai lupa sejarah-sejarah yang lalu. Seperti apa kata Insinyur Soekarno, jas merah, jangan lupakan sejarah gitu ya. Dan untuk kenali itu kita biasanya untuk advokasi Fuji adalah mengunjungi museum dan mengunjungi monumen sejarah yang lainnya gitu Mbak Nova, supaya kita jalan-jalannya nggak hanya ke pantai, ke gunung, ke mall, tapi kita mengunjungi monumen sejarah yang ada. Dan juga kita tentunya melindungi, artinya melestarikan kebudayaan dan juga sejarah yang ada di Indonesia gitu Mbak Nova. Keren banget ya, ternyata Duta Peduli Sejarah Indonesia ini penting banget untuk melestarikan sejarah Indonesia yang ada, karena kalau bukan anak-anak muda siapa lagi gitu kan. Terus apalagi Dek Fuji ini kan relasinya banyak, jadi kan harus ini ya saling share kemana-mana gitu ya, biar sejarah Indonesia ini tetap lestari gitu ya. Banget ya Dek Fuji, jadi tugas dari Duta Peduli Sejarah Indonesia itu ternyata lumayan berat ya, tapi kan dengan dijalani dengan sepenuh hati, terus bahagia, enjoy, insya Allah nanti bermanfaat untuk Indonesia ke depan gitu ya. Nah di sini yang aku kepoin, nah mungkin teman-teman ada yang pengen juga nih nanti ke depannya pengen jadi Duta Peduli Sejarah Indonesia. Berapa periode sih Dek? 1 periode, 1 tahun. 1 tahun. Nah nanti mungkin ada yang mau jadi penerusnya Dek Fuji ini ya. Kalau untuk seleksinya apa jadi tahapan-tahapannya itu? Ya, untuk yang seleksinya itu yang pertama kita ada penyisihan administrasi Mbak Nova, yang kedua kita ada tes tulis. Tes tulis ya, juga. tes tulis, ada tes tulis dan juga ada tes wawancara. Oh, Ya, oke. Sebelum ke tes wawancara nih ya, aku mau tanya ya sebelum lupa. Kalau tes tertulis itu apa aja yang diteskan. Ya, diteskan. untuk yang tes tulis ini seperti karena kita duta sejarah gitu ya, untuk tes tulis ini beberapa pengetahuan sejarah umum Mbak Nova, tapi memang ini secara luas saja karena pesertanya juga atau finalisnya dipilih dari usia 17 sampai 24 tahun. Jadi untuk tes tulisnya ini soal-soalnya menyesuaikan, tapi ada tes logikanya juga, ada kayak tes matematika kayak gitu. TPA. Oh ya, gitu. Iya, kayak lebih ke logikanya kayak gitu. Kalau sejarah berarti kayak BPUPKI. Iya, kemerdekaan Indonesia terkait PPKI. dengan ya, dan
beberapa sejarah-sejarah di kota-kota besar gitu. Oh, gitu. Seperti itu. Terus kayak kerajaan-kerajaan di Indonesia? Betul sekali, kerajaan Islam, kerajaan Hindu, Buddha begitu. Jadi teman-teman, apalagi yang sedang mempersiapkan tes CPNS nih, kan teman-teman juga belajar tes wawasan kebangsaan TWK. TWK itu tuh penting banget ya teman-teman. Ternyata di berbagai tes itu tuh nggak cuma buat CPNS aja, tapi ternyata untuk seleksi masuk ke duta peduli sejarah aja tuh TWK atau tes wawasan kebangsaan itu penting banget gitu. Jadi teman-teman jangan kayak merasa terbebani untuk belajar sejarah Indonesia ya. Betul sekali. Justru sangat banyak manfaatnya ya. Gitu. Oke, selanjutnya tadi kan tes tertulis, terus wawancara. Nah, wawancara itu sendiri gimana, Dek? Yang ditanyain tuh apa aja sih biasanya? Untuk wawancara itu yang pertama Mbak Nov ada wawancara secara umumnya. Jadi terkait dengan kesiapan kita mengikuti Duta Peduli Sejarah selama 1 tahun ke depan, khususnya mungkin pada saat karantina begitu ya, terkait dengan kesiapan tentang penugasan dan lain sebagainya. Jadi secara umum, selanjutnya untuk wawancara selanjutnya itu deep interview, artinya wawancaranya sangat mendalam gitu Mbak Nova. Seperti kita kan Indonesia nih Mbak Nova, misal kita ditempatkan atau ditugaskan untuk bertugas di provinsi lain, misal dari Yogyakarta harus ke Jawa Timur, harus ke Bengkulu gitu. Itu kesiapannya bagaimana, siap atau tidak, dan juga beberapa pengetahuan sejarah kita yang umum dan juga nasional seperti itu. Iya. Gitu. Kalau untuk karantinanya sendiri itu kapan, Dek? Ya, untuk karantinanya ini dari tanggal 1 sampai 28 sampai 27 karena 28-nya grand final. Juli. Mei. Oh, Mei. Iya, Mei. Oh, kemarin berarti kamu sambil sana sini Iya, gitu ya. betul. Oh, gitu, ada karantinanya. Kalau kemarin kan aku sempat lihat nih di IG story-nya Dek Fuji. Iya. Dek Fuji itu tuh kayak ada pasangannya gitu loh, cowok cewek, kayak Mas, Mbak, kayak seleksi gitu-gitu. Nah, kalau pasangan Dek Fuji sendiri dari provinsi mana atau memang sudah dipilih sekampus juga atau gimana? Kalau untuk pasangan itu sebenarnya pada saat grand final kan memang dari 60 finalis Mbak Nov, dari 30 pasangan dipilih top 15. Setelah top 15 dipilih penilaiannya berdasarkan karantina, penugasan dan lain sebagainya, itu top 10. Nah, untuk top 10 ini lalu kita ada challenge speech di depan juri, di depan para juri. Salah satu jurinya itu ada duta di Indonesia juga. Selanjutnya dipilih top 5. Untuk top 5 ini kan sudah berpasang-pasangan Mbak Nova. Jadi untuk top 5 ini dipilih salah satu pasangan yang menjadi winner, runner up dan lain sebagainya, jajarannya itu dari Provinsi Bali untuk winnernya dari putranya sendiri. Berarti pasangannya Dek Fuji itu dari Provinsi Bali. Iya. Oh, sekampus juga nggak Dek itu? Enggak, beda. Kebetulan juga untuk winnernya ini mewakili Provinsi Bali, tapi kuliahnya di Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi memang agak dekat gitu untuk membangun hubungannya, jadi mudah. Ya, komunikasinya mudah dan gitu. Jadi dari berbagai provinsi, dari banyak nominator, Dek Fuji alhamdulillah mengalahkan berbagai peserta dari berbagai provinsi ya teman-teman, keren banget. Nah, kalau adik-adik atau teman-teman kepo pengen tahu lebih jauh, bisa nih komen di kolom komentar di bawah atau bisa juga DM Instagram Dek Fuji. Oke. Apa Dek Instagramnya? Ada. Instagramnya @fujiprmdn. Nah, silahkan di follow kalau teman-teman kepo mau tanya tentang duta atau pengen masuk Unisa di kebidanan, boleh banget ya. Fuji, yang pengen aku tanyain, kendala apa aja sih selama Dek Fuji menjabat sebagai Duta Peduli Sejarah Indonesia, dan bagaimana caranya Dek Fuji mengatur waktunya untuk menjadi duta, terus kuliah kebidanan gitu ya, mungkin berbagi tips ya. Oke, mungkin untuk mengatur waktunya memang yang pertama kita komunikasi saja ya Mbak. Karena kan pertama di Duta Peduli Sejarah Indonesia ini kan satu Indonesia, khususnya ada di berbagai provinsi, di daerah istimewa Yogyakarta seperti Fuji, di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, lalu ada di Bengkulu, Sulawesi, pokoknya dari Papua sampai Aceh gitu ya ada. Nah, itu mungkin yang pertama adalah tips komunikasi. Jadi mungkin untuk bukan duta juga ya Mbak Nova, kalau misalnya mengatur waktu itu dan juga jarak, apalagi jarak, itu komunikasi yang baik dan juga yang
istilahnya konsisten gitu ya, konsisten. Jadi untuk komunikasinya harus konsisten, untuk membagi waktunya juga pada saat misal mengerjakan tugas itu kan banyak banget ya Mbak Nova di kebidanan, tugas-tugas, laporan, magang, itu time management aja dari diri sendiri. Jadi buat list gitu Mbak Nova, misal hari ini ada kegiatan apa di duta, tapi misal ada laporan atau magang, jadi kita membuat listnya apa aja yang mau dikerjakan terlebih dahulu. Dan yang ketiga mungkin menentukan skala prioritas ya Mbak Nova, karena kan untuk Duta Peduli Sejarah Indonesia juga ada banyak orang. Jadi kalau misalnya Fuji mempunyai prioritas di kebidanan yang memang pasti sangat penting ya, dan juga merupakan salah satu kewajiban yang utama, itu Fuji akan memprioritaskan yang tugas-tugas di kebidanan dulu, baru nanti di dutanya. Walaupun memang kan duta juga sangat penting, tapi masih ada teman-teman yang lainnya. Seperti gitu. Berbagi ini ya tugas ya sama Iya, teman-teman yang lainnya. betul. Itu oke. Udah jadi Duta Peduli Sejarah Indonesia. Nah, apa yang pengen Dek Fuji kasih ke Indonesia, terutama ketika Dek Fuji selama menjabat ini? Oke. Mungkin yang lebih pengen Fuji kasih dan juga dedikasikan gitu ya untuk khususnya Indonesia adalah bagaimana gebrakan dan juga dobrakan tadi terkait dengan advokasi yang Fuji ingin jalankan ke depannya gitu kan, yang sedang dijalani juga, itu bisa membawa generasi-generasi muda Mbak Nova khususnya untuk lebih mencintai, menghargai dan juga merawat serta melestarikan dan melindungi sejarah Indonesia yang ada gitu, sehingga kepedulian dan juga keloyalitasan kita dan kesetiaan kita kepada Indonesia itu bisa kita kembangkan lewat sejarah juga Mbak Nova, seperti itu. Keren banget ya. Nah, berarti Dek Fuji ini kan luar biasa banget, Masya Allah ya. Udah sibuk tapi masih bisa kesana kesini gitu ya, yang berbagi hal-hal yang bermanfaat gitu ya. Betul sekali. Oke, nah aku tuh kepo juga nih, Dek Fuji kan lulusan S1 kebidanan profesi ya nantinya ya. Nah, Dek Fuji rencana pengen lanjut lagi ke jenjang S2 menjadi dosen, pengen mengajar atau lebih suka memberikan pelayanan untuk pasien gitu. Aku pengen tahu aja sih kedepannya Dek Fuji pengen gimana. Oke, mungkin untuk nanti kedepannya mau gimana gitu ya. Rencananya adalah memang bidan ini menjadi salah satu profesi yang menurut Fuji adalah lengkap dan komprehensif gitu ya Mbak Nova. Jadi kita bisa di suatu instansi, lembaga, dan juga tadi bisa menjadi dosen, mengajar gitu kan. Nah untuk Fuji sendiri mungkin rencana kedepannya adalah walaupun mengikuti alur, tapi kan kita punya plan gitu ya Mbak Nova. Untuk planningnya adalah mungkin melanjutkan di jenjang S2 terlebih dahulu. Bismillah jika ada kesempatan, semua kesempatan, waktu, rezeki, kesehatan gitu ya Mbak Nova. Amin. Amin. Dan mungkin sebelum itu, jika pun tidak bisa lanjut di S2, mungkin pengennya kerja dulu sih Mbak Nova di pelayanan gitu kan, memperbanyak pengalaman selama 1-2 tahun ke depan dengan tetap mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi yang bermanfaat mungkin jika umurnya masih nyampe gitu ya Mbak. Iya, kita kan Gitu. nggak pernah tahu ya. Iya, jadi memang kedepannya, tapi untuk cita-cita dosen juga ada banget gitu Mbak Nova, karena kan memang di Bogor juga terdapat Universitas Muhammadiyah Bogor juga yang kebetulan ada prodi kebidanan juga. Jadi niatnya memang pengen mengabdikan diri di pelayanan di pendidikan juga iya tentunya. Berarti Dek Fuji tuh pengen kembali ke tempat asal ya di Bogor Iya, ya. kalau bisa. Dan kalau tidak terlalu betah di Jogja. Tapi kan Betah banget. Jogja kan wisatanya banyak. Betul sekali. Terus keren banget lah di sana ya, bikin betah gitu Iya, ya. bikin betah banget sih Mbak Nova. Kulinernya enak-enak gitu ya. Betul sekali. Oke, keren banget Dek Fuji. Itu aja teman-teman seputar Duta Peduli Sejarah Indonesia dan tentang kebidanan di Unisa ya. Tadi Iya. kan Dek Fuji juga udah cerita-cerita sedikit. Nah, teman-teman yang kepo atau pengen tanya lebih jauh silahkan komen di bawah atau bisa DM Instagramnya Dek Fuji. Iya. Gitu ya. Oke, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Ya teman-teman. Dan insya Allah di sini di channel ini aku akan lebih sharing-sharing tentang ilmu-ilmu kebidanan, tentang per-CPNS-an. Jangan lupa juga ya subscribe, tekan notifikasinya. Oke, sekian dulu dari aku dan Dek Fuji. Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, keberkahan. Dan untuk penutupnya nih, kata-kata dari Dek Fuji apa nih buat pemirsa semuanya yang untuk menyemangati?
Oke, jadi untuk teman-teman semua, mungkin apapun profesinya, tetap semangat dan juga semuanya akan ada hikmah dan juga berkahnya. Terkhusus untuk para generasi muda, mari kita saling menjaga, menghormati, menghargai, dan juga melindungi sejarah Indonesia yang ada. Yeay, luar biasa. Oke, sekian dulu dari aku dan Uji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.